Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2020. Hari ini juga adalah peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Kita kembali diingatkan oleh gereja. Mari kita gunakan saat yang tepat, yang baik di bulan Oktober ini, berdoa rosario. Ingat, kita punya seorang ibu yang namanya Bunda Maria. Ketika Tuhan Yesus menjelang ajal dipaku pada salib, di bawah kaki salib Tuhan Yesus berdirilah Maria, Yohanes muridnya, dan beberapa perempuan yang lain. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada ibunya, "Inilah anakmu." Dan juga kepada Yohanes dikatakan, "Inilah ibumu." Maka dari itu, kita sebagai orang Katolik mempunyai seorang ibu yang memperhatikan kita, seorang ibu yang mencintai kita, seorang ibu yang tergerak hatinya juga oleh belas kasih kepada kita, seorang ibu yang mencintai kita. Ibu itu namanya Bunda Maria. Bila kita berdoa juga kepada Bunda Maria, mohon supaya Bunda Maria mendoakan kita kepada Yesus putranya, maka saya percaya kita mendapatkan kekuatan ilahi juga, kekuatan rohani juga dari Bunda Maria. Kita didoakan oleh Bunda Maria, kita juga didampingi, disertai, dikuatkan oleh Bunda Maria. Dekatkanlah diri kita kepada Bunda Maria di bulan Oktober ini dan juga di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Dikisahkan begini, pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Yesus berdoa. Bayangkan Bapak Ibu, betapa Tuhan Yesus itu merasakan, memahami betapa Dia yang adalah Putra Allah, Dia adalah Sang Sabda yang menjadi manusia, di mana Sabda itu awalnya adalah Allah, berasal dari Allah. Dia sendiri harus, atau katakanlah, meluangkan waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus meluangkan waktu berdoa untuk terus menjalin relasi, menjalin persekutuan, menjalin keakraban dengan Allah Bapanya. Betapa Tuhan Yesus membutuhkan Allah Bapa. Sama seperti kita. Ketika kita berdoa, kita membutuhkan Allah dalam hidup ini. Kita membutuhkan pencerahan dari Tuhan dalam hidup ini. Kita memerlukan bimbingan, memerlukan kasih, membutuhkan belas kasih dari Tuhan. Ya. Lalu dilanjutkan, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajarkan murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah." Yesus lalu mulai mengajarkan doanya itu, "Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Begitu singkat, tapi padat, jelas, syarat dengan maksud Tuhan Yesus kepada para muridnya. "Bapa, dikuduskanlah namamu." Kita punya seorang Bapa, Allah. Dengan sebutan Bapa, betapa Tuhan Yesus di satu pihak mau mengatakan Dia dengan Allah, dengan sapaan Bapa. Yesus dekat dengan Allah sebagai Bapanya itu. Yesus dekat dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Kita pun diajar untuk menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Artinya apa?
Kita ini begitu dekat dengan Allah. Allah itu bukannya orang lain, bukan sosok pribadi yang asing bagi kita. Dengan sebutan Bapa itu mau menggambarkan, mau mengisahkan, mau mengatakan betapa saya dengan Allah itu begitu dekat. Allah itu adalah Bapa dan saya itu adalah anaknya. Kita adalah anak-anak Allah. Dan betapa karena kita ini adalah anak-anak Allah, kita pun diperhatikan, kita dikasihi. Allah begitu rahim kepada kita, maha rahim kepada kita, karena kita adalah anaknya. Dan karena Allah sebagai Bapa kita, maka keselamatan, bimbingan, kasih dari Allah kepada kita nampak itu. Mau menggambarkan Allah yang maha agung, maha luar biasa adalah Bapa bagi kita. Karena itu, kita sebagai manusia ciptaannya, bahkan kita sebagai orang-orang khususnya dari Allah, anak-anak Allah juga, maka kita mau memuliakan Allah. Dikuduskanlah namamu, memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu ya berdoa, ya mengucap syukur, ya bernyanyi katakanlah. Yang intinya kita mau bersyukur atas segala kemurahan kebaikan Allah. Kita mau bersyukur atas segala keagungan Allah yang menciptakan kita manusia ini. Memuliakan Allah, dikuduskanlah namamu. Kita menguduskan Allah lewat apa? Lewat perkataan, lewat tindakan kita. Namun mudah-mudahan dalam hidup ini perkataan yang keluar dari mulut kita, perbuatan tindakan yang keluar dari dalam diri kita adalah juga ungkapan di mana kita mau menguduskan Allah. Menguduskan Allah benar di satu pihak berdoa, bersyukur, menyanyikan lagu atau bersenandung lagu rohani, benar itu. Tetapi yang penting juga yang harus kita lakukan adalah kalau kita mau memuliakan Allah lewat perkataan-perkataan baik kita, lewat tindakan-tindakan baik, tindakan kasih, tindakan benar kepada sesama. Itu yang mestinya kita lakukan dalam hidup ini. Datanglah kerajaanmu. Ya, kerajaan Allah yang identik dengan damai, tentram, sejahtera. Kita mohon supaya hadir di dunia ini. Dan kita pun mari juga terlibat dalam mewujudkan kerajaan Allah dengan cara apa? Mengusahakan damai dalam hidup ini. Gak usah repot-repot, gak usah jauh-jauh dalam lingkup yang besar. Usahakanlah, wujudkanlah damai dalam keluarga Anda. Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dengan anak, ketika Anda bisa mewujudkan damai dalam keluarga Anda, itulah dia kerajaan Allah. Di tempat Anda kerja, Anda bisa bekerja dengan baik, dengan jujur, bisa bekerja sama dengan baik, dengan tujuan baik, bergotong royong, mau saling membantu, saling menolong. Yang intinya itu tercipta suasana damai, rukun. Itulah dia kerajaan Allah. Kerajaan Allah kita datangkan di dunia ini dengan mengusahakan suasana damai, tentram, suasana yang penuh dengan toleransi, suasana yang penuh dengan mau bekerja sama, suasana yang mau menganggap semuanya itu adalah sesamaku, sesama kita. Memang berbeda, tetapi setidaknya saya tetap bisa bekerja sama dengan mereka. Tidak saling membantah, tidak saling berkelahi, tidak punya pandangan jelek, tidak saling mencemooh. Itulah dia kerajaan Allah yang bisa kita wujudkan. Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Kita sadar bahwa rezeki itu berasal dari Allah, berkat itu berasal dari Allah. Maka dari itu kita membutuhkan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita meminta, ada kalimat, ada ungkapan yang secukupnya. Artinya apa? Dalam hidup ini kita jangan serakah. Jangan serakah. Bersyukurlah atas berkat yang Allah Bapa berikan kepada kita pada hari ini. Kita nggak akan merasa kekurangan. Meskipun kita tidak merasa kelebihan. Tetapi saya bisa hidup. Yang penting itu adalah kita bersyukur, mensyukuri segala berkat dari Allah.
dan berkat itu tidak ada habisnya untuk kita. Semua yang berasal dari Allah akan terus mengalir dalam hidup kita ini, ya. Berkat jasmani selalu akan dicukupi oleh Allah. Dan mari kita jangan khawatir akan hidup ini, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan makan, khawatir akan keuangan. Saya pikir tenang saja. Kalau kita sudah di tangan Tuhan, Tuhan lewat caranya sendiri akan bertindak menolong kita, menolong Anda. Tenang, jangan khawatir. Lalu rangkaian kalimat lagi yang lumayan panjang, tetapi ini paling berat dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita memohon pengampunan dari Tuhan, dari Allah atas segala dosa kita. Itu benar, karena kita sebagai manusia adalah manusia yang ringkih, yang lemah, kadang-kala jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus juga mengajarkan, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan meminta Anda, meminta kita untuk juga mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Jangan tanya berapa kali kita harus mengampuni orang lain. Tuhan Yesus sudah menjawab, sampai 70 kali 7 kali. Luar biasa, tak terhingga. Itulah dia, ya. Di satu pihak kita membutuhkan pengampunan atas segala dosa kita. Saya orang berdosa juga, dan saya butuh pengampunan dari Allah. Anda orang berdosa, Anda butuh pengampunan dari Allah. Nah, sekarang Tuhan mau meminta kita yang sudah diampuni oleh Allah, kita yang sudah mendapatkan belas kasih dari Allah, apakah Anda juga mau mengampuni yang bersalah kepada Anda? Jangan katakan itu berat, jangan katakan itu sakit. Coba kita lihat, Allah juga sakit itu kalau kita berdosa. Tuhan juga kecewa itu kalau kita berdosa. Tetapi Dia, Allah, selalu mau mengampuni kita. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Anda juga harus mengampuni yang bersalah kepada Anda. Itu yang mesti kita lakukan. Lalu terakhir Tuhan Yesus mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita mohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Dalam hidup ini kita kadangkala dicoba. Dan kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Maka dari itu mari kita pegang tangan Tuhan ketika kita berhadapan dengan cobaan. Hari ini ada cobaan, kemarin ada cobaan, besok juga ada cobaan, minggu depan dan sehari-hari selanjutnya juga mungkin ada cobaan. Tetapi yang penting adalah kita pegang tangan Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan kekuatan dari-Mu. Saya membutuhkan perlindungan dari-Mu. Supaya cobaan ini bisa saya hadapi. Dan saya bersama dengan-Mu ya Tuhan Yesus menang berhadapan dengan cobaan itu. Dan saya tidak mau kalah, tidak mau jatuh ke dalam dosa. Itu coba kita katakan dalam hati kita. Tuhan, saya memegang tangan-Mu. Ini ada cobaan di depan saya. Bantu saya Tuhan, kuatkan saya Tuhan, supaya saya bisa menghadapi godaan ini dan kita menang. Saya menang karena ada Engkau ya Tuhan Yesus. Itu saya pikir yang mesti kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini menguatkan kita, membimbing kita dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.